media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini menghadirkan Voice of Islam. Nah, dengan demikian kalau kita bicara masalah cinta, maka sebenarnya cinta itu bisa benar dan juga bisa salah gitu. Jadi cinta itu sebenarnya hanyalah perasaan. Kalau perasaan itu dikendalikan oleh akal sehat, yang tentunya akal ini yang sudah tercerdaskan secara Islam ya, maka jadilah cinta itu mendapatkan tempatnya secara benar. Nah, tetapi ketika cinta itu tidak lagi dikendalikan oleh akal ya, maka cinta itu bisa berkembang secara liar ke arah yang salah ya. Apalagi kalau perasaan cinta itu dikendalikan oleh setan yang sudah melemahkan manusia. Nah, maka manusia akan terpuruk ke derajat yang sangat rendah ya. Jadi itu cinta ya. Kita tidak boleh mengatakan cinta itu agung, suci dan sebagainya. Cinta itu adalah perasaan. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Inilah Voice of Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia, jumpa dengan saya Heni Suhendar dalam program Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan mengisi ruang dengar Anda dalam rubrik Keluarga Sakinah. Pendengar yang budiman, kali ini Keluarga Sakinah akan berdialog dengan Ustazah Insinyur Latifah Musa. Pendengar yang budiman, terkait dengan problem penyakit sosial yang bisa meretakkan keluarga seperti datang ke prostitusi atau perceraian, maka belum lama ini berdiri sebuah organisasi di Malaysia yang namanya Klub Istri Taat Suami atau Obedient Wives Club or OWC. Pendirian klub ini juga memicu berdirinya Ikatan Istri Taat Suami di Indonesia. Namun, ide ini ternyata memicu kontroversi, khususnya tentangan dari pihak yang merasa terlecehkan dengan klub dan ikatan ini. Bagaimana sebenarnya kontroversi ini dan bagaimana pandangan Islam tentang masalah ini? Kita akan berbincang-bincang tentang menjadi istri taat suami bersama Ustazah Insinyur Latifah Musa. Beliau adalah pimpinan redaksi majalah Udara Voice of Islam. Baik, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Heni. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah bikhair. Gimana kabar Mbak Heni? Alhamdulillah luar biasa Ustazah. Amin, alhamdulillah. Baik Ustazah, kita langsung kepada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan ketaatan istri terhadap suami. Nah, belum lama ini ada klub yang namanya Klub Istri Taat Suami. Klub ini kemudian mengundang kontroversi, khususnya di kalangan feminis, karena semakin membuktikan bentuk pelecehan terhadap perempuan. Nah, bagaimana Ustazah menanggapi masalah ini? Ya, Mbak Heni dan juga pendengar yang budiman di seluruh tanah air. Jadi memang ini terkait dengan di Malaysia ya, telah diluncurkan yang namanya Klub Istri Taat Suami. Jadi Obedient Wives Club ya. Nah, ini klub ini ya resmi diluncurkan pada tanggal 4 Juni 2011 ya. Yang kemudian ini juga menginspirasi di Indonesia klub serupa dengan nama Ikatan Istri Taat Suami gitu ya. Oh ya, kemudian klub di Malaysia tadi ya. Klub Istri Taat Suami ini memang dibentuk dalam rangka untuk mengobati ya penyakit-penyakit sosial seperti prostitusi dan perceraian dengan cara mengajarkan bagaimana bentuk ketaatan kepada suami dan kemudian juga bagaimana secara khusus ya membuat para suami ini bahagia di atas ranjang. Jadi ini memang salah satu tujuan ya dari penyelenggaraan klub ini. Nah, salah satu yang didapat dari anggota klub ini ya, Klub Istri Taat Suami di Malaysia ini memang adalah pelajaran seks. Jadi tujuannya untuk membantu para istri supaya bisa melayani suami-suami mereka lebih dari pekerja seks komersial atau PSK kelas 1. Nah, ini menurut Wakil Presiden Klub Istri Taat Suami ini ya, Dr. Rohaya Muhammad. Nah, barangkali ini ya Mbak Heni yang kemudian memicu kontroversi gitu. Ketika ada statement bahwa para istri tidak boleh sekedar terampil memasak dan menjadi ibu yang baik ya. Istri seharusnya juga
mematuhi, melayani dan menyenangkan suami agar suami ini nanti tidak mengembara atau nakal gitu dalam tanda kutip ya. Dengan kata lain, istri yang tidak patuh itu bisa menyebabkan dunia gonjang-ganjing. Karena kan kalau suami tidak bahagia di rumah ya, pikiran dan jiwanya akan terganggu. Kemudian mereka larinya ke prostitusi tadi. Ini salah satu alasan ya berdirinya klub istri taat suami ini. Nah, di Indonesia yang tadi kemudian menginspirasi perkumpulan sejenis ya, penggagasnya adalah seorang dokter aeronautika ya, teknologi angkasa luar. Jadi beliau adalah Dr. Gina Puspita ya, yang menggagas pembentukan Ikatan Istri Taat Suami di Indonesia, yang memang IITS ini adalah semata-mata untuk mengajak umat Islam mengamalkan ajaran Islam secara lengkap, khususnya dalam hal tadi ya, seorang istri taat suami ini bagaimana seharusnya itu. Iya. Dan kemudian bagaimana dengan bentuk klub-klub semacam ini? Apakah boleh? Ya, karena kalau ditanya ini boleh enggak sih ya? Karena ini juga kemudian memicu kontroversi barangkali juga dari kalangan muslim sendiri. Nah, kalau ditanya boleh tidaknya, ya sebenarnya boleh-boleh saja asalkan kontennya baik ya. Karena kan kalau dalam Ikatan Istri Taat Suami ini ya, para istri atau mungkin calon istri yang bergabung di IITS ini, mereka akan diberi panduan konseling ya, bagaimana cara membangun sebuah rumah tangga dengan cara Islami. Nah, menurut Dr. Gina sendiri, penggagas yang di Indonesia, klubnya ini tidak hanya mengajarkan peran istri yang harus taat kepada suami, melainkan juga bagaimana sikap dan tanggung jawab suami kepada istrinya, sehingga nanti istri juga bisa menyampaikan ya barangkali kepada suaminya. Nah, dalam Islam peran istri ini memang dikatakan sangat penting. Bahkan kemudian Islam mengajarkan bagaimana istri taat kepada suami adalah bagian dari ketaatan kepada Allah. Tetapi secara khusus memang klub ini meyakini bahwa rahasia pernikahan yang bahagia adalah istri menaati suami dan juga memberikan kepuasan seksual kepada suami. Nah, ini secara khusus klub ini meyakini rahasia ini gitu ya. Nah, untuk itu memang kalau kita bicara konteks tujuan pendiriannya sih baik-baik aja ya. Sebagaimana kemudian didirikan klub-klub lain yang juga mungkin tujuannya baik-baik saja, khair ya. Nah, hanya memang kemudian kalau kita lihat dalam statement-statementnya memang masih ada yang kurang tepat. Dan bahkan mungkin ada yang tidak sesuai dengan Islam ya. Seperti klub yang di Malaysia ini kan memang menekankan kepada anggotanya untuk taat kepada suami dengan bersikap bagaikan pelacur di atas ranjang gitu. Itu kayaknya enggak ini ya. Jadi ini kan tujuannya supaya suami betah di rumah dengan kreativitas yang dilakukan istri untuk suaminya. Nah, statement ini jelas salah ya. Tidak bisa digunakan seorang istri melayani suami bagaikan pelacur. Nah, itu nggak boleh dipakai karena sangat jelas harus berbeda antara wanita solihah dengan pelacur ya. Karena kan yang namanya PSK ya, pekerja seks komersial atau pelacur ini kan dia melayani apa saja tanpa batasan syariah. Bisa jadi kemudian mereka melakukan oral seks atau mungkin anal seks yang ini bertentangan dengan Islam. Ya, asalkan ini sesuai keinginan pelanggan akan mereka lakukan gitu. Kan ini tujuannya untuk mendapatkan uang atau materi. Nah, sementara yang namanya istri solihah ini tidak demikian. Nah, untuk itu memang istilah-istilah bagaikan pelacur, bagaikan PSK ini memang harus dijauhi. Tidak boleh kita gunakan ya. Lebih baik kita mungkin ya menggunakan istilah kata melayani suami bagai bidadari gitu ya. Nah, ini kan tidak sama. Kalau bidadari itu kan kata-katanya halus lah, tidak seperti tadi. Lebih mulia gitu. Karena memang dalam hal ini bidadari itu memang diciptakan oleh Allah untuk menyenangkan laki-laki yang soleh yang masuk surga. Dan memang secara khusus dalam soal seksualitas. Ini nanti ada bedanya ya antara wanita solihah dengan bidadari ya. Karena kalau wanita solihah dia akan mendapatkan kemuliaan ketika masuk surga dari apa? Dari amal-amal solehnya di dunia. Sementara kalau bidadari memang dia tidak melakukan apa-apa selain memang disimpan dalam satu tempat khusus dalam rangka sebagai hadiah bagi laki-laki yang masuk surga. Nah, kalau urusannya memang dalam hal seksualitas memang lebih tepat kalau bagai bidadari gitu. Ya, nah,
ini yang harus dikoreksi dari pendirian klub-klub seperti ini. Nah, kemudian bagaimana sebenarnya hukum ketaatan istri kepada suami? Kita akan bahas pertanyaan tadi setelah satu selingan lagu berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam. Kalau mau makan baca bismillah dulu, gimana? Sehari saja tak bertemu, serasa laksana sepekan menanti. Sepi terasa mendera dalam gemuruh rindu, dan sering ku lampaui tak kenal waktu. Saat di perjalanan pulang ke rumah, bening mata teduh mereka menari, merengkuh indera kalbu di relung paling rentan, merambat hangat surga di hatiku. Selalu ingin menggenggam jemari mereka, selalu ingin peluk getaran cintanya, selalu ingin berbagi kisah dan tawa, bercengkrama riang di baiti janati. Ceriamu hingga di kelopak mata hati, segala tingkah berujar tanpa kata, tulus bertaburkan cinta. Sujud syukur memohon selalu diberkahinya, manisnya iman naungan yang termegah, jadikan rumahku surgaku. Coba bilang, Jais pulang. Baik pulang. Sarah ketawa. Tawa. Iya. Kami takut dengan isi dunia, jika tak mendatangkan ridhomu. Kami takut dengan itu semua, bila jadi jalan api neraka. Teguhkan kami dengan ikatan, dalam buhul tali kokoh yang kuat. Teguhkanlah semua agar hanya mendatangkan jalan keselamatan. Ceriamu hinggap di kelopak mata hati, segala tingkah berujar tanpa kata, tulus bertaburkan cinta. Sujud syukur memohon selalu diberkahinya, manisnya iman naungan yang termegah, jadikan rumahku surgaku. Ceriamu hinggap di kelopak mata hati, segala tingkah berujar tanpa kata, tulus bertaburkan cinta. Sujud syukur memohon selalu diberkahinya, manisnya iman naungan yang termegah, jadikan rumahku surgaku. Masih di Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini, dan masih bersama saya Heni Suhendar dan Ustazah Insinyur Latifah Musa dalam rubrik Keluarga Sakinah. Dan topik kita kali ini tentang menjadi istri taat suami. Ustazah, kembali lagi kepada pertanyaan berikutnya, yaitu bagaimana sebenarnya hukum ketaatan istri kepada suami?
Ya, Mbak Heni dan juga pendengar yang budiman di seluruh tanah air. Jadi hukum taat seorang istri kepada suami itu wajib ya, dalam rangka ketaatan kepada Allah. Artinya nanti dalam batasan hukum-hukum syara. Sementara kalau di luar hukum syara maka tidak boleh taat gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Shadaqallahul azim. Laki-laki adalah pemimpin wanita karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka. Oleh karena itu, wanita yang sholihah adalah yang menaati Allah dan memelihara diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Kemudian dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga pernah menuturkan bahwa Nabi SAW pernah ditanya, wanita manakah yang paling baik? Beliau menjawab, allati tasurruhu idza nazara wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa malihi. Yaitu wanita yang menyenangkan suaminya jika suaminya memandangnya, yang menaati suaminya ketika memerintahnya, dan yang tidak bermaksiat kepada suaminya menyangkut dirinya dan harta suaminya. Nah, ini ya beberapa dalil yang memerintahkan agar seorang wanita itu menaati suaminya. Dan sebetulnya masih banyak ya hadis-hadis yang lain yang juga menggambarkan bagaimana bentuk ketaatan ya, yaitu bentuk ketaatan kepada suami yang sejalan dengan ketaatan kepada Allah. Artinya kalau ketaatan itu di luar ketaatan kepada Allah, maka seorang wanita tidak boleh menaatinya ya. Karena ada sebuah hadis yang juga menjelaskan bahwa la ta'ata li makhluqin fi ma'syatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Sang Pencipta atau kepada Allah. Ustazah, Ya. kenapa ya ketika ada klub-klub seperti PSSI atau Persatuan Suami Sayang Istri tidak terlalu diributkan dibandingkan dengan klub istri taat suami? Iya. Sebenarnya memang sudah sejak lama ya ada klub-klub sejenis ya yang didirikan juga oleh kaum laki-laki, kaum bapak seperti misalnya PSSI, Persatuan Suami Sayang Istri. Banyak juga kalau di website anggotanya ya. Dan kalau yang PSSI ini Pak George Toysuta mengatakan saya ketuanya gitu ya, walaupun enggak, itu hanya pengakuan aja ya. Tapi ini menunjukkan bahwa yang namanya Persatuan Suami Sayang Istri itu hal yang umum ya dibicarakan. Kemudian ada juga ISSI, Ikatan Suami Sayang Istri. Itu ada blognya ya, ada Facebooknya. Kemudian juga ada GAS, Gerakan Anti Selingkuh gitu ya. Kemudian ada juga ISTI, Ikatan Suami Takut Istri gitu. Dan ada juga bermacam-macam ya Ustazah ya. Iya, dan banyak ya. Nah, tetapi memang karena yang namanya klub istri taat suami itu sudah mengusik kepentingan kaum feminis ya, yang membuat mereka marah ya, karena mereka memandang ini adalah bentuk ketidaksetaraan bagi para feminis. Nah, yang namanya hukum ketaatan bagi para feminis adalah hukum yang ditentang. Jadi mereka tidak mau menerima bentuk ketaatan seperti ini. Nah, tapi sebaliknya kalau yang namanya suami takut istri, suami sayang istri, ya ini kan nggak masalah bagi mereka ya. Karena bisa jadi kalau ikatan suami takut istri malah bisa membuat wanita jadi superior gitu. Jadi nggak masalah bagi mereka. Nah, bisa jadi juga dengan klub-klub yang lain. Pokoknya asalkan tidak pada posisi istri yang taat suami, itu bagi mereka nggak masalah. Nah, Husein Muhammad ini komisioner Komnas Perempuan ya, 2007-2010 sampai 2014 yang dia juga menulis buku Islam Agama Ramah Perempuan. Ini mengkritisi klub istri taat suami ini. Jadi dia memandang justru gagasannya Dr. Gina semakin mengokohkan stereotip perempuan sebagai pelayan gitu.
Ya, perempuan difungsikan sebagai makhluk domestik gitu. Iya. Nah, gagasan ini dikatakan akan kembali berakar pada anggapan bahwa perempuan adalah makhluk Tuhan yang lemah dan rendah secara intelektual, sementara laki-laki diposisikan sebagai makhluk publik karena anggapan akal mereka lebih unggul, itu katanya ya. Nah, padahal kalau kita memahami secara hukum syara tadi kan tidak ya. Seperti itu. Setiap manusia itu sama derajatnya di hadapan Allah. Yang paling tinggi adalah yang paling bertakwa. Iya. Dan bagaimana posisi pembagian peran ini tidak menunjukkan yang satu lebih unggul daripada yang lain, atau mungkin yang satu lebih terhormat daripada yang lain. Bisa jadi juga posisi yang ditaati malah lebih rendah daripada yang taat ya. Iya. Inilah frame yang tidak difahami atau bahkan tidak dimiliki oleh para feminis. Gitu. Baiklah, dan ini ada satu pertanyaan lagi, Ustazah. Bagaimana seharusnya upaya menyelesaikan penyakit sosial secara tuntas? Ya, apa yang dilakukan oleh kaum feminis itu sebetulnya tidak pernah menyelesaikan masalah. Ya, tadi yang menganggap ya nggak bisa dong dikatakan bahwa klub istri taat suami itu nanti menyelesaikan masalah sosial, malah ini membuat kondisi semakin buruk menurut mereka begitu. Sehingga yang seharusnya terjadi adalah bagaimana bentuk kerjasama yang baik saja tanpa perlu taat gitu. Nah, ini nggak bisa juga dikatakan begitu karena bagi feminis ya, walaupun yang namanya pelacuran itu mereka melihat mendiskreditkan perempuan, tapi yang namanya seks bebas bagi mereka adalah hak gitu. Nah, berarti kan kalau mereka tidak suka pelacuran tapi seks bebas itu hak-hak saja, ini sama saja tidak akan menyelesaikan persoalan penyakit sosial. Betul Bahkan sekali. justru akan semakin memperparah penyakit sosial karena nanti akan melegalkan seks bebas ini dilakukan oleh siapa saja. Ya, barangkali termasuk anak-anak muda yang masih remaja. Betul. Nah, Islam memberikan jalan keluar yang tidak akan membawa masyarakat pada kondisi yang terpuruk atau terhina seperti ini. Jadi yang pertama adalah kesadaran sebagai hamba Allah yang mulia. Kemudian adanya perlindungan negara atau sistem supaya aturan itu berjalan dengan baik. Aturan yang baik ini ya. Nah, kemudian masyarakat itu mengawal keberlangsungan aturan tadi dengan fungsinya sebagai pihak yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di seluruh komponen, di seluruh lini. Nah, dan kalau kita melihat ini semuanya pasti berawal harus ada aturan yang baik. Gitu. Artinya kalau ketetapan aturannya itu sudah timpang ya, sudah keliru dengan frame yang mungkin subjektif di satu sisi ya, seperti para feminis tadi, atau mungkin bersifat individualis, ini bukan aturan yang bisa menyelesaikan masalah. Nah, jadi aturannya haruslah aturan yang baik. Dan sebetulnya pencipta manusia itu ya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan aturan yang baik ya. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 50 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun." Ya. Dan siapakah yang lebih baik aturannya selain daripada Allah bagi orang-orang yang yakin. Nah, aturan ini yang akan mampu menyelesaikan masalah. Dan yang namanya syariat Islam sebenarnya sudah memberikan jalan keluar, ada rambu-rambunya. Oke lah, nanti boleh klub istri taat suami, tapi harus sesuai dengan rambu-rambu syariat. Jangan sampai nanti ada statement yang menyimpang dari syariat seperti statement konteks pelacuran tadi. Itu secara bahasa saja tidak boleh ya. Apalagi kalau kemudian secara perilaku juga itu kan harus difahami ada yang berbeda secara hukum syara itu. Oke, pendengar yang budiman, istri taat suami adalah suatu kewajiban. Permasalahan yang ada justru timbul karena diterapkannya budaya liberal. Jika syariat Islam ditegakkan, insya Allah kesucian umat Islam akan terjaga. Insya Allah. Oke, buat pendengar yang ingin bertanya, memberikan kritik, saran dan masukan, Anda bisa kirim surat ke radio kesayangan Anda ini atau kirim SMS ke 0856 9492 4411 atau bisa juga melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com. Untuk informasi lebih jauh tentang Voice of Islam,
radio-radio di seluruh Indonesia yang menyiarkannya, topik-topik yang akan dibahas, juga info-info lainnya, silahkan klik di www.mediaislamnet.com. Saya Heni Suhendar dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Insinyur Latifah Musa atas penjelasannya. Sama-sama, jazakillah khairan Mbak Heni. Ya. Terima kasih juga buat pendengar yang telah setia mengikuti acara ini. Pesan saya, sampaikan apa yang Anda peroleh dari acara ini kepada yang lain agar rahmat Islam bisa segera tersebar luas, termasuk di kota Anda yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, ya Ramadan. Ngapain ya di bulan Ramadan? Marhaban, Paling asik ya nambah ilmu yang bisa didapatkan kapan saja, di mana saja. ya Ramadan. Bisa didengerin di mobil atau angkutan umum. Bisa juga loh untuk oleh-oleh mudik lebaran. Ya, pasti itu album-album MP3 produksi Media Islamnet. Ringan gayanya, padat ilmunya. Tersedia 7 album. Album pertama, 10 orang yang dijamin masuk surga. Album kedua, Kisah-kisah dalam Juz Amma. Album ketiga, 21 Sahabat Wanita. Album keempat, 29 Kisah Teladan. Album kelima, 25 Nabi dan Rasul. Album keenam, Zakat, Infak, dan Sodaqah. Dan album ketujuh, 29 Cerpen Remaja. Ayo, segera dapatkan CD albumnya. Cuma Rp50.000 per album. Sudah termasuk ongkos kirim. Hubungi distribusi Voice of Islam di 0856 287 5954. Sekali lagi di 0856 287 5954 sebelum kehabisan. Rise for Islam, rise for Islam. Baru saja Anda dengarkan Voice of Islam. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam persembahan Media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini esok hari di waktu dan gelombang yang sama.